وعن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده ما بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi siang ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam kitab kedua ya, As-Sunnah, dan kita sekarang masuk ke mas'alatun yang berikutnya, yaitu adalah As-Sahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, as-sahabi ay sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah manijtama'a mu'minan. Adalah orang yang, ini definisi sahabat. Manijtama'a adalah orang yang berkumpul mukminan dalam keadaan beriman, mumayyizan dalam keadaan mumayyiz, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Wa in lam yarwi, sekalipun ia tidak pernah meriwayatkan anhu dari Nabi syai'an, sedikit pun atau satu pun riwayat. Walam yatul, dan tidak panjang ai ijtima'uhu bihi, berkumpulnya ia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au kana unsa au a'ma ka bin Umi Maktum, baik itu perempuan eh, atau buta ya, seperti Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Jadi sahabat itu dalam kitab Lubul Usul didefinisikan sebagai seseorang yang berkumpul dalam keadaan beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya Nabi. Atau sahabat itu adalah orang yang berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman, sekalipun tidak pernah meriwayatkan dari Nabi dan tidak lama ijtima'nya berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini definisi ini lebih kepada definisi ulama hadis ya. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mendefinisikan sahabat sebagai manijtaba'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata mu'minan. Jadi kalau kata ulama hadis atau jumhur mayoritas ulama hadis, yang namanya sahabat itu adalah orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Nah, itu namanya sahabat dalam definisi ulama hadis. Artinya walaupun ia uh, sebentar ya dengan Nabi atau bahkan hanya melihat Nabi, maka itu disebut sahabat dalam definisi ulama hadis. Karena dalam muhimmatu ilmi hadis ya, fungsi ilmu hadis itu kan adalah periwayatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan, atau takrir. Maka setiap gerak-gerik Nabi itu hadis. Oleh karenanya, berdasarkan fakta itu, maka ulama hadis mendefinisikan sahabat dengan definisi tadi. Ya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan ulama usul ya. Ulama usul fiqh mayoritas itu mendefinisikan sahabat itu harus orang yang memiliki masa lama ya, suhbahnya ber apa menyertai Nabi itu harus lama, minimal 1 tahun atau 2 tahun, atau pernah berperang dengan Nabi 1 atau 2 kali. Karena dalam ilmu usul fikih, fungsi hadis itu adalah lebih kepada sebagai landasan dalam hukum syarat. Ya, sedangkan kalau orang yang hanya bertemu sebentar dengan Nabi itu kan dia tidak meriwayatkan atau tidak pernah belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu hukum gitu. Nah, oleh karenanya dalam pandangan ulama usul ya, sahabat itu haruslah memiliki subah yang panjang sehingga dia memang adalah orang yang belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hukum. Nah, ini sedikit agak berbeda definisinya. Ya.
karena beda perspektif saja sih. Itu bisa dilihat secara panjang lebarnya di dalam kitab As-Sunnah Qabla Tadwin ya, karya Syekh Al-Ajjaj Al-Khatib rahimahullahu taala. Maka dikecualikan daripadanya orang yang bertemu Nabi dalam keadaan kafir, maka itu tidak disebut sahabat. Atau orang yang bertemu Nabi dalam keadaan belum mumayyiz, masih anak kecil. Kemudian dia sebelum mumayyiz, Nabi keburu meninggal. Maka ketika itu dia tidak terkategori sahabat, tapi nanti terkategori sebagai tabi'in, ya. Atau setelah wafatnya Nabi, ya, maka itu juga tidak disebut sahabat, ya. Eh, Kemudian bukan hanya bertemunya dalam keadaan beriman, tapi dia juga ketika meninggal harus dalam keadaan beriman. Maka kalau ada orang bertemu Nabi dalam keadaan beriman, tapi ketika meninggal dalam keadaan murtad, maka ia tidak bisa terkategori sebagai sahabat seperti Abdullah bin Khattab. Tapi kalau ada orang semasa hidup beriman dengan Nabi, lalu murtad, lalu masuk Islam lagi, terus meninggal dalam keadaan mukmin, maka itu tetap terkategori sahabat seperti Abdullah bin Abi Sarah. Ya, ya. Kata tabi'i ma'ah, sebagaimana tabi'in yang bersama dengan sahabat. Maka cukup disebut, jadi definisi sahabat itu sama dengan definisi tabi'in. Bedanya kalau sahabat adalah orang yang bertemu Nabi, kalau tabi'in adalah orang yang bertemu sahabat. Nah, definisinya sama dalam arti tabi'in itu adalah orang yang bersama sahabat walaupun ia tidak meriwayatkan dari sahabat, walaupun tidak lama suhbahnya atau perjalanan dengan sahabatnya. Maka itu juga bisa terkategori disebut tabi'in. Jadi tabi'in adalah orang yang pernah melihat sahabat atau bertemu sahabat sekalipun tidak pernah meriwayatkan dari sahabat ataupun tidak lama suhbahnya dengan sahabat. Maka itu disebut dengan tabi'in. Maka cukup dia bertemu sahabat dalam keadaan beriman semasa hidupnya dan meninggal dalam keadaan beriman, maka disebut dengan tabi'in. Dan ini adalah menurut Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah sesuatu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Salah dan oleh Imam Nawawi serta yang lain. Nanti tabi'in juga dibagi ya. Kalau dalam ilmu hadis, tabi'in itu ada tabi'in kibar, senior, ada tabi'in wusto, pertengahan, dan ada tabi'in sogir, ya, askor, tabi'in junior. Kalau tabi'in kibar adalah seorang tabi'in yang rata-rata mereka itu bertemu dengan sahabat. Masih banyak bertemu dengan sahabat. Itu tabi'in kibar. Sedangkan tabi'in wusto adalah tabi'in yang dia masih bertemu sahabat tapi tidak sebanyak tabi'in kibar. Itu tabi'in wusto. Kalau tabi'in Sigor junior itu hampir-hampir mereka tidak pernah bertemu sahabat kecuali hanya satu dua saja. Bahkan ada yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti Imam Ash-Syafi'i itu gak pernah bertemu Nabi dan Imam Syafi'i termasuk tabiin asgor ya atau afan bukan Imam Syafi'i mah tabiin tabiin asgor itu masih ketemu sahabat ya tapi hanya satu dua saja tidak banyak. Kalau tabiin sudah tidak bertemu sahabat. Jadi tabiin ada tiga, tabiin kibar itu tabiin yang secara tabiin yang semasa hidupnya masih banyak bertemu sahabat. Tabiin wusta adalah tabiin yang masih juga bertemu sahabat, tapi jumlahnya tidak sebanyak yang kibar. Kalau tabiin sigor itu tabiin yang tidak bertemu sahabat kecuali hanya satu dua saja. Nah kemudian dakwah muasirin Nabi as-suhbah, klaim sezaman dengan Nabi SAW dan ia pernah suhbah dengan Nabi SAW. Jadi klaim orang yang sezaman dengan Nabi dan ia pernah suhbah bertemu dengan Nabi. Wal asah annahu law idda'a mu'assirun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat yang sahih, seandainya kalau ada seseorang yang sezaman dengan Nabi mengklaim ya, seseorang yang sezaman dengan Nabi dan dia adil mengklaim suhbatan pernah suhbah dengan Nabi, bertemu atau berkumpul dengan Nabi, ubila, maka klaim itu diterima. Lianna adalatahu tamna'uhu minal kadhibi dzalik. Karena keadilannya itu mencegah ia untuk berbuat dusta dalam klaim tersebut. Ya. Kemudian wal asah dan pendapat yang sahih dan ini adalah mayoritas
ulama ahlus sunnati wal jamaah anna sahabata udulun, bahwa semua sahabat itu pasti adil. Jadi kalau periwayatan di dalamnya ada sahabat, kita tidak usah lagi menanyakan sahabat itu sikoh atau tidak, adil atau tidak. Semua sahabat itu diterima riwayatnya. Ya, itu sudah kaidah yang mu'tabarah indal ulama. Kaidah yang diterima di sisi para ulama, anna sahabata udulun, bahwa para sahabat itu semuanya adil. Fala yubhathu an adalatihim fi riwayatin wala syahadatin. Maka tidak usah dibahas tentang keadilan para sahabat, baik dalam periwayatan ataupun persaksian. Karena sahabat itu adil langsung di tazkiyah, direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surat Al-Bayyinah Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Allah meridhoi mereka, yaitu para sahabat Muhajirin Ansar, wa radhiyallahu anhum, ya. Eh, jadi dalam ayat ini Allah sendiri yang memberikan syahadah persaksian bahwa Allah meridhoi mereka. Artinya itu ta'dil, pengadilan Allah kepada mereka. Karena Allah langsung yang memberikan tazkiyah kepada sahabat, maka ulama mengatakan semua sahabat itu adil. Tidak usah dibahas tentang status keadilan mereka. Di antara dalilnya yang menunjukkan itu selain yang tadi adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Juga firman Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Dan begitulah kami jadikan kalian umat wasata. Wasata itu bukan umat pertengahan dalam arti moderat. Ummatan wasata itu ay ummatan khiyarat, yaitu umat yang menjadi pilihan. Karena wasata maknanya al-khiyar, pilihan. Umat yang terpilih, ya. Maka kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yang dimaksud kalian itu adalah as-sahabah sahabat. Juga berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahihain, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah zamanku, yaitu zaman sahabat. Dalam hadis yang panjang Nabi mengatakan khairu ummati qarni wa yalihi wa yalihi, thumma yalihi thumma yalihi. Nah, di sini ada ikhtilaf apakah memang betul semua sahabat itu adil atau tidak, tapi yang pasti eh, pendapat yang apa? Mu'tabar dan yang diakui adalah tadi. Jadi semua sahabat itu adil, tidak usah dibahas keadilan mereka. Adapun setelah terjadi fitnah dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian terjadi pertempuran pada masa Sayyidina Ali antara sahabat satu dengan yang lainnya, itu pun tidak menggugurkan keadilan mereka. Kenapa? Karena mereka berijtihad masing-masing. Kelompok Sayyidina Ali atau Sayyidina Ali sendiri berijtihad karena dia seorang khalifah, bahwasanya orang-orang yang telah membunuh Sayyidina Utsman itu tidak boleh langsung dikisos dalam keadaan negara masih tidak stabil. Karena kalau dikisos itu orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman, sedangkan mereka menyusup di antara masyarakat, ya, dan mereka berkamuflase di tengah masyarakat, kalau dikisos itu akan mengguncang negara. Karena nanti akan ada banyak tuduhan fitnah kepada negara bahwa negara telah melakukan kesewenang-wenangan. Dan itu akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Itu ijtihadnya Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali tidak langsung mengkisos orang-orang yang telah membunuh Sayyidina Utsman. Tapi beliau berpendapat menunggu dulu negara stabil, barulah dikisos. Sedangkan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya, mereka tidak mau menunggu. Mereka berijtihad bahwasanya Sayyidina Ali itu telah eh, tidak menjalankan hukum dengan semestinya. Artinya telah melakukan kemaksiatan, ya. Dan mereka melakukan yang namanya koreksi terhadap penguasa, ya. Yang sampai kemudian karena ada fitnah di sana sini terjadilah pertempuran yang tidak diinginkan. Karena sebetulnya antara kedua kubu ini tidak niat sampai perang, tapi karena ada orang yang provokator, ya, fitnah di mana-mana, terjadilah peperangan. Jadi masing-masing berijtihad, ya. Dan sebagaimana sabda Nabi, ya, barang siapa yang berijtihad, eh, kalau dia asoba benar, falahu ajron. Dia mendapat dua pahala. Ya, pahala berijtihad dan pahala kebenaran. Tapi kalau man ijtahada wa akhta fa akhta, dia barang siapa yang berijtihad lalu salah, ya falahu ajrun. Dia hanya mendapat satu pahala, pahala berijtihad. Jadi dua-duanya berpahala. Maka terjadinya peperangan di antara sahabat itu tidak menggugurkan sama sekali keadilan mereka karena itu wilayah ijtihad.
Paham tuh? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Insya Allah, Ustaz. Ustaz, tadi terkait yang digunakan salah satu Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari. Untung itu khusus generasi para sahabat, Ustaz ya. Bukan umat Islam secara saat ini ya. Mm-mm, mm-mm. Kalau kata Syekhul Islam, fa innal murada bihim as-sahabatu. Maka sesungguhnya yang dimaksud dengan mereka itu adalah sahabat. Ya. Eh, tapi ya karena ini adalah berfaedah umum, maka itu juga bisa berlaku bagi umat Islam secara keseluruhan. Ya. Karena umat eh, khair umat kalian itu kan ya khitabnya memang sahabat. Tapi umat Islam yang lain juga bisa mendapatkan sifat yang sama apabila memiliki sifat-sifat yang sama dengan para sahabat. Baru mereka dikatakan khair ummah. Baru mereka dikatakan ummat wasata. Kalau tidak sama sifatnya dengan sahabat, maka tidak layak disebut dengan khair ummah atau ummatan wasata. Begitu. Paham ya? Insya Allah, Ustaz. Berikutnya, masalah al-mursal, hadis mursal. Mursal itu apa? Marfu'u ghairi sahabiyin ila nabi. Dimarfukan kepada selain sahabat, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini al-mursal al-masyhur yang yang terkenal indal usuliyin di sisi ulama usul wal fuqaha dan fuqaha wa ba'dil muhadditsin dan sebagian ahli hadis adalah marfu'un ghairu sahabiyin. Adalah hadis yang dimarfukan kepada selain sahabat. Adalah hadis yang dimarfukan oleh selain sahabat. Tabi'in kan au man ba'dahu. Itu oleh tabi'in atau orang setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musqitan al-wasitata bainahu wa bainan Nabi, yang mana dia menggugurkan perantara antara sahabat antara dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan bahasa lain, hadis mursal itu adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tabi'in. Adalah hadis atau ma'usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tabi'in. Jadi hadis mursal itu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah tabi'in. Jadi tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi. Padahal tabi'in itu tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti harus melalui perantara orang lain, ya. Nah, hadis mursal itu hadis yang gugur sanadnya di akhir karena tabi'in langsung menyandarkan kepada Nabi, itu adalah menurut mayoritas ulama adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Ya karena kita tidak ketahui tabiin itu tabiin yang menggugurkan orang di atasnya itu apakah sahabat langsung atau dia meriwayatkan dari tabiin yang lain, yang mana tabiin yang lain itu tidak diketahui dari sisi keadilannya. Sedangkan syarat hadis sahih atau hasan, rawinya itu harus adil dan dhabt. Sedangkan tabiin kalau langsung meriwayatkan kepada Rasulullah itu memiliki banyak kemungkinan. Apakah dia meriwayatkannya dari sahabat, sahabat langsung dari Nabi. Apakah dia meriwayatkan dari tabiin yang lain? Yang mana tabiin yang lain itu tidak diketahui keadilannya. Nah, karena adanya kemungkinan ini, maka mayoritas ulama mengatakan hadis mursal itu dhaif. Beda kalau tabiin yang meriwayatkan dari Nabi itu dia mengatakan eh, ini sebetulnya berasal dari sahabat Abu Hurairah, cuman saya gugurkan Abu Hurairah untuk mempersingkat. Nah, ini namanya mursal sahabi karena sudah diketahui yang digugurkan itu adalah sahabat. Kalau mursal sahabi yaitu yang digugurkannya sudah pasti diketahui adalah sahabat, maka makbul, hadisnya diterima. Karena sahabat itu tadi semuanya adil, tidak usah ditanya keadilannya. Walaupun sahabat itu digugurkan, tidak mengurangi kesahihan hadis karena semua sahabat adalah adil tanpa terkecuali. Itu kalau kita ketahui yang digugurkannya adalah sahabat. Tapi kalau tidak diketahui yang digugurkannya apakah sahabat atau tabi'in, maka hadisnya dhaif. Karena adanya berbagai macam kemungkinan. Wa inda aktsaril muhadditsina, dan menurut kebanyakan ulama hadis, hadis mursal itu adalah marfu'un tabi'iyyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
adalah hadis yang disandarkan oleh tabi'in kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa indahum, dan menurut mereka ulama hadis al-mu'dal, hadis mu'dal. Jadi ada mursal, ada yang namanya hadis mu'dal. Masa kotomin hurawiyani fa'akthar. Adalah hadis yang gugur daripadanya dua rawi atau banyak. Kalau hadis mu'dal itu hadis yang gugur dua rawi secara berurutan. Ya, tidak dipisah oleh sesuatu yang lain. Jadi contohnya A, B, C, D, E, F harusnya begitu. Tapi B, C gugur sekaligus. Jadi A langsung meriwayatkan kepada D. Nah ini namanya mu'dal. Karena adanya dua rawi yang gugur secara berurutan. Ya. Tapi kalau A, B, C, D, E, B gugur, C tidak, D gugur. Jadi yang gugur itu B dan D. Nah itu kan tidak berurutan karena ada C. Maka ini tidak disebut mu'dal. Tapi nanti disebut dengan munqati. Wal munqati'u, dan hadis munqati masa kotomin humin ghairi sahabati rawi. Adalah hadis yang gugur ya selain sahabat satu rawi. Jadi munqati itu hadis yang terputus. Hadis yang gugur daripada sanad itu satu rawi. Selain sahabat ya. Kalau sahabat yang gugur mah nggak jadi masalah kan tadi. Ya munqati. Ataupun dua rawi tapi tidak berurutan. Maka itu juga disebut dengan munqati. Jadi munqati mah hadis yang terputus sanadnya. Ya. Wakil ada dikatakan masa kotomi nurawin fa'aktar adalah rawi yang gugur darinya satu rawi atau lebih banyak. Ini yang lebih kuat. Jadi ada hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang sanadnya gugur di akhir setelah tabi'in langsung menyandarkan ke Nabi. Ada hadis mu'dal. Ya, hadis mu'dal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang gugur daripadanya dua orang atau lebih secara berturut-turut. Hadis munqati adalah hadis yang gugur sanadnya satu atau lebih, ya, itu adalah munqati. Wal ashad, dan pendapat yang sahih annahu bahwasanya la yuqbalu ay la yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah daripada hadis mursal. Menurut pendapat yang sahih, hadis mursal tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Apa alasannya? Lil jahli bi adalati sakit. Karena kita tidak tahu yang digugurkan itu adil atau tidak. Sedangkan syarat hadis sahih itu adalah rawinya haruslah adil dan dobat. Sedangkan kalau hadis mursal, rawinya digugurkan. Sehingga kita tidak bisa mengecek rawi itu adil atau dobat tidak. Karena jahil, tidak diketahui rawinya siapa, maka hadis mursal itu menurut mayoritas ulama hadis ya itu adalah tertolak. Tidak bisa diterima kecuali ada jalur lain yang menunjukkan bahwa yang gugur itu adalah fulan. Ya. Wa in kana sahabiyan, sekalipun yang gugur itu adalah sahabat. Kalau masih nggak belum diketahui ya, kalau sudah pasti diketahui yang gugurnya sahabat mah ya diterima. Tapi kalau masih ada kemungkinan antara yang digugurkan sahabat atau bukan, maka tidak bisa diterima. Lihtimali an yakuna mimman tar'alahu qadihun. Karena ada kemungkinan termasuk orang yang dia meriwayatkan dari orang yang ada cacat padanya. Illa, kecuali in kana mursaluhu min kibari tabi'in. Kecuali apabila mursalnya berasal dari kibar tabi'in. Ya, tabi'in senior itu adalah tabi'in yang secara mayoritas masih bertemu dengan banyak sahabat. Nah, kalau ini ulama usul ya, kalau ulama hadis mutlak, pokoknya mau yang memursalkannya adalah kibar tabi'in, wusto, senior, apa junior, semuanya doif. Tapi kalau ulama usul mengatakan, seandainya yang memursalkan itu adalah kibarut tabi'in, maka diterima. Kenapa? Karena pada masa kibarut tabi'in mereka tidak pernah kecuali pasti bertemu sahabat dan belum ada ketika itu rawi yang sengaja berdusta. Jadi masih masa yang aman. Qais bin Abi Hazim, seperti tabi'in senior bernama Qais bin Abi Hazim. Wabi Uthman An-Nahdi, atau seperti Abi Uthman An-Nahdi. Jadi kecuali apabila mursalnya dari kibarut tabi'in wa abadahu kaunu mursilihi wa addadahu, dan dikuatkan itu kemursalan. Wa addadahu, dan dikuatkannya kaunu mursilihi, keadaan orang yang memursalkannya la yarwi illa min adlin, kecuali daripada orang yang adil.
wa huwa musnadun, dan itu musnad. Atau yang memursalkan hadis itu tidak pernah diketahui kecuali dia hanya meriwayatkan daripada yang thiqah. Itu pun ketika itu hadis mursalnya diterima. Seperti Abi Salamah bin Abdurrahman. Itu pasti meriwayatkan dari Abu Hurairah. Wa huwa hina idzin. Nah, ketika hadis mursal itu diriwayatkan oleh kibarut tabi'in, ya, dan dikuatkan, ya, dan dikuatkan dengan pandangan bahwa yang meriwayatkannya itu tidak pernah meriwayatkan kecuali daripada yang thiqah, maka dihukumi musnadun, dihukumi ittisal sanadnya. Kan tadi kalau mursal munqati, terputus. Nah, ketika memenuhi tadi ittisal. Lianna isqat al-adli ka dzikrihi, karena menggugurkan orang yang adil sama seperti menyebutkannya. Aw addadahu qaulun sahabi, qaulu sahabiyyin aw fi'lihi aw qauli aktsar. Atau dikuatkan dengan perkataannya sahabat, atau perbuatan sahabat, atau perkataan kebanyakan minal ulama, dari karangan ulama, la sahabiyya fihim, yang tidak ada sahabat di antara mereka. Itu pun sama, bisa menguatkan hadis mursal dan dijadikan hujah. Au musnadun, atau kita menemukan jalur lain yang ittisal sanadnya. Baik yang memutasilkannya adalah si orang yang memursalkannya langsung ataupun orang lain. Jadi kalau di sini dari fulan B langsung ke Nabi, padahal fulan B tabiin, nggak mungkin bertemu Nabi. Ada jalur lain, ya, jalur lain yang mengatakan B dari C dari Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa B di sini adalah meriwayatkan dari C. Yang ada sanad lain yang musnad. Maka ketika itu diterima. Au mursalun, atau ada riwayat lain yang mursal juga, ya. Bi an yursilahu akharun, bi an yursilahu akharu yarwi an ghairi syuyukhil awal. Seperti ada yang memursalkan rawi lain yang ia meriwayatkan dari selain gurunya yang pertama. Itu pun bisa menguatkan hadis mursal, ya. Au intisyaru lahu min ghairi nakiri, atau tersebarnya hadis mursal itu tanpa ada satupun yang mengingkari, itu pun diterima. Au qiyasun au qiyasu au amalu ahli asr ala wafqihi au nahihima kaqawli mursilihi idza syaraka al-hufat fi ahadithi wafaqu fiha wa lam yukhalifhum illa bi naqsi lafzi min alfadhin bi haitsu la yaqtalu bihi ma'na fa inna al-mursal alladhi yaqbal li fa'il wahid. Atau eh, atau bisa dianalogikan, atau bisa dianalogikan atau bisa dianalogikan atau eh, amalnya sesuai dengan penduduk masa ketika itu yang selaras dengan hadis mursal tersebut atau yang sejenisnya. Seperti keadaan orang yang memursalkannya apabila berserikat dengan para hufaz di dalam hadis-hadis mereka yang selaras dengan mereka dan tidak menyelisih mereka, kecuali hanya satu lafaz dari beberapa lafaz saja yang tidak mencederai makna, maka ketika itu hadisnya diterima. Jadi kalau ada hadis mursal, ya, eh, itu sesuai dengan amal penduduk negeri itu, ya, maka itu diterima. Atau atau orang yang memursalkan hadis tersebut periwayatannya sama dengan riwayat lain dari rawi-rawi yang hufaz, ahli hafalannya kuat dan tidak menyelisih mereka kecuali hanya satu dua lafaz saja gitu, tidak mencederai makna, ketika itu hadisnya diterima karena hilangnya adanya al-mahdzur, sesuatu yang dikhawatirkan tersebut. Wal majmu, dan keseluruhannya itu dari hadis mursal dan yang eh, menguatkan hadis mursal tadi, hujjatun adalah hujjah. Ya, bukan mursalnya doang. Kalau hadis mursal semata itu tidak bisa dijadikan hujah karena tadi doif. Tapi kalau hadis mursal dikuatkan dengan hal-hal yang lain seperti tadi, eh, yang memursalkannya tidak pernah meriwayatkan kecuali daripada yang thiqah, ya, maka ketika itu diterima menjadi hujah.
Wa illa kalau tidak eh wal majhu hujatun in lam yuhtajja bil adid. Sekalipun tidak bisa dijadikan hujah ketika dengan adanya pendukung yang lain. Wa illa kalau bisa dijadikan hujah ya eh, fahuma maka keduanya dalilan adalah dua dalil. Ya, karena jadi wa illa kalau tidak bi an kana yahtaju bihi yuhtaju bihi ka musnadin sahihin. Seperti dijadikan hujah sebagaimana musnad yang sahih, maka keduanya adalah dua dalil. Idil adid hina idzin dalilu bi ra'sih. Karena yang menguatkan ketika itu adalah dalil dengan sendirinya. Wal mursal lima i'tadada bihi sara dalil akhar. Dan hadis mursal ketika dikuatkan dengan yang lain, itu menjadi dalil yang lain. Ya. Wal asal dan pendapat yang sahih annahu bahwasanya hadir mursal bi'tidadihi yaitu dengan dikuatkan oleh yang lain bidu'ifin ad'af minal musnad al-muhtaji bihi. Ya, dikuatkan dengan kedaifan itu menjadi lebih kuat daripada musnad yang dijadikan hujah. Kamu gak nih kira-kira? Ada kan? Baik, sedikit lagi dah. Kemudian fa'in tajarroda jika kosong hadis mursal ini daripada dalil pendukung wala dalila fil bab siwah dan tidak ada dalil dalam kasus ini kecuali hanya ada satu hadis mursal ini saja. Contohnya dalam bab wudu membasuh kaki contohnya atau bab najis contohnya dalam masalah ini tidak ada dalil hadis lain kecuali hadis ini yang mursal. Tidak ada yang mendukung lain. Wa madluluhu almanu minasyai dan penunjukan hadisnya mencegah dilakukan daripada sesuatu, melarang daripada sesuatu, fal asal maka pendapat yang sahih annahu yajibu al inkifafu an dzalika syai' li ajli. Maka menurut pendapat yang sahih dia wajib untuk inkifaf, ya, mencegah daripada apa yang dicegah oleh hadis mursal tadi. Ihtiyatan sebagai tindakan kehati-hatian. Lianna dzalika yahdutsu syubhatan tujib tawakkuf. Karena hal itu menyebabkan adanya syubhat yang mengharuskan kita berhenti. Jadi kalau ada hadis mursal kan hukum asalnya dhaif. Tidak ada pendukung yang lain yang mengangkat dia menjadi hadis yang sahih. Tapi dalam bab ini tidak ada hadis lain yang sahih kecuali hadis ini yang mursal. Maka sebagai kehati-hatian dan hadis ini melarang kita untuk melakukan sesuatu. Sebagai kehati-hatian walaupun ini hadis yang mursal dhaif, kita dianjurkan untuk menjauhinya. Nah, ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar secara umum, hadis dhaif itu bisa dipakai. Contohnya, ada hadis dhaif ini ya, ada hadis sahih yang menganjurkan sesuatu. Ternyata di sana ada hadis dhaif yang melarang sesuatu dan tidak ada dalil yang lain kecuali hanya di sini hadis dhaif. Maka kata Imam Nawawi hukumnya sunnah tidak wajib ya untuk kita meninggalkan apa yang dilarang oleh hadis dhaif ini. Sehingga perkara ini itu menjadi makruh. Makruh secara ihtiyatan, kehati-hatian. Wallahu a'lam. Fahim dong? Ada yang tanya kan? Afwan terkait definisi sahabat tadi. Hmm. Kalau perawi hadis kayak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas itu sebagai sahabat atau dikatakan ada yang penjelasan lain itu sebagai tabi'in. Ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas itu sahabat. Sahabat dia. Karena memang betul ketika mendengar hadis itu kadang mereka dalam keadaan masih kecil, belum memayis. Tapi kan ketika mereka meriwayatkan itu dalam keadaan baligh. Mereka kan memayis. Ketika Nabi wafat di Madinah, Abdullah bin Abbas itu udah umur 15 tahun. Ketika perang Badar, Abdullah bin Umar itu kan tidak boleh ikut karena masih di bawah 15. Ketika perang Uhud, itu sudah 15 tahun. Artinya udah gede, udah memayis. Ya, maka itu disebut sahabat. Ya, sudah balik bahkan. Bukan hanya mumayyiz. Jadi mereka ya jelas sahabat. Bahkan dikatakan dalam kitab
arwat al-muktsiruna fil riwayat al-hadis, para rawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor pertama itu adalah Abdullah bin Umar. Nomor pertama itu Abu Hurairah. Kedua baru Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan seterusnya. Jadi justru mereka adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi mereka sahabat. Karena ketika bertemu Nabi, mereka dalam keadaan sudah mumayyiz, bahkan sudah baligh. Wallahu a'lam. Paham? Ustaz, pengen tanya yang mursal sahabi tadi Ustaz. Mm-mm. Ya, gimana? Kita mengetahui dari mana gitu, Hmm. mursal sahabi. Contohnya, Sa'id bin Musayyib itu tabi'in kibar. Dan dia kadang memursalkan hadis langsung kepada Nabi. Para ulama mengatakan Sa'id bin Musayyib itu kalau memursalkan hadis pasti melewati Abu Hurairah. Jadi tidaklah Sa'id bin Musayyib memursalkan hadis kecuali dia pasti berasal dari Abu Hurairah. Makanya mursalnya Sa'id bin Musayyib mayoritas ulama menerima, termasuk Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan hadis mursal itu dhaif kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyib. Kenapa? Karena diketahui setiap mursalnya Sa'id bin Musayyib kita akan temukan dalam sanad yang lain itu adalah berasal dari Abu Hurairah. Seperti itu. Jadi diketahuinya dari mana? Dari penelitian. Dari semua jalur nanti kita teliti kebiasaan orang ini kalau dia mursal itu sebetulnya dari fulan ini. Nanti ketahuan. Jadi ya kita sekali lagi kembali kepada keterangannya para ulama dalam melihat keadaan rawi tersebut. Ya, Allahu a'lam. Him, Him, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya Kamis depan ini tamat bab kedua, kitab kedua insya Allah selesai. Ya paling paling 20 menit lagi kita tamat ya. Nah nanti ya eh, setelah kitab kedua kalau saya sih sarannya udah diudahin aja sih kajian lubul usulnya karena memang nggak cocok kalau kita ngaji kitab panjang-panjang dari di Zoom. Nggak akan pada kuat ya. Oke, Allah alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.